Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dani Daniarsyah. Sama seperti video-video sebelumnya, kali ini saya akan kembali membuat video learning journal part 12, mata kuliah penulisan berita dan artikel. Pada pertemuan kali ini di tanggal 20 Mei, di hari Selasa, masih sama seperti minggu sebelumnya, yaitu presentasi kelompok. Kali ini giliran kelompok 2 yang akan mempresentasikan hasil makalahnya. Judul makalah dari kelompok 2 yaitu Strategi Penyusunan TOR Peliputan untuk Berita dan Artikel di Media Massa. Makalah kelompok 2 memiliki 3 pembahasan, yaitu definisi TOR dalam konteks media massa, yang kedua, manfaat TOR dalam peliputan berita dan artikel di media massa. Yang ketiga, langkah-langkah menyusun TOR untuk berita di media massa. Pembahasan yang pertama yaitu definisi TOR dalam konteks media massa. TOR adalah dokumen perencanaan yang memuat landasan, tujuan, struktur proyek, serta perjanjian dan jadwal terkait. Dalam konteks media massa, TOR berfungsi sebagai panduan kerja liputan berita agar produksi konten berjalan sesuai rencana. TOR biasanya disusun oleh tim redaksi dan berisi informasi seperti latar belakang, tujuan, visi proyek, serta data narasumber. TOR juga membantu wartawan dalam liputan mendalam dengan menyediakan kontak narasumber dan panduan peliputan. TOR disusun dengan mengikuti kaidah yang ada, yaitu what, why, who, when, where, how, dan how much. Pembahasan yang kedua yaitu manfaat TOR dalam peliputan berita dan artikel di media massa. TOR memiliki peran penting dalam peliputan berita dan artikel, khususnya berita. Melalui TOR, jurnalis tahu batasan waktu liputan, sehingga bisa mengatur waktu mulai proses pengumpulan informasi, penulisan, editing, hingga publikasi. Adanya TOR membuat reporter bisa bekerja terarah, efektif, dan efisien dari sisi waktu dan biaya. Fungsi TOR yang pertama, menentukan fokus dan tujuan. TOR berfungsi sebagai panduan awal agar penulis memiliki arah yang jelas dalam menentukan tujuan, topik, dan target audiens, sehingga tidak perlu menebak kebutuhan klien atau editor. Yang kedua, menghindari kesalahpahaman. TOR menyatukan persepsi semua pihak yang terlibat, yaitu editor, penulis, dan narasumber, sehingga mencegah perubahan mendadak atau konflik karena perbedaan interpretasi. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi. Dengan TOR, penulis bisa langsung merancang struktur tulisan dan riset secara tepat, menghemat waktu dan sumber daya dalam proses penulisan. Yang keempat, alat evaluasi dan monitoring. TOR membantu mengevaluasi hasil tulisan, apakah sudah sesuai dengan tujuan dan ruang lingkup, serta memudahkan monitoring agar tetap pada jalur yang benar. Pembahasan yang ketiga, yaitu langkah-langkah menyusun TOR untuk berita di media massa. Yang pertama, yaitu topik. Menentukan tema besar liputan yang jelas, singkat, dan mencerminkan inti masalah. Yang kedua, latar belakang masalah. Menjelaskan inti masalah secara ringkas agar tim yang tidak mengikuti rapat perencanaan tetap memahami konteksnya. Yang ketiga, angle atau sudut pandang. Memilih satu sudut pandang yang relevan agar fokus dan sesuai dengan urgensi, konteks zaman, atau ciri khas media. Yang keempat, pembagian tulisan. Mengatur alokasi sumber daya dan waktu, terutama jika liputan membutuhkan laporan mendalam dengan pembagian yang terstruktur. Yang kelima, narasumber. Memilih narasumber berdasarkan kompetensi dan relevansi dengan topik, mulai dari pelaku, korban, saksi mata, dan pengamat.
Yang keenam, daftar pertanyaan. Menyiapkan pertanyaan yang terfokus untuk menggali informasi dan mendapatkan kutipan langsung dari narasumber. Yang ketujuh, data dan dokumen. Mengumpulkan data pendukung sejak awal, seperti clipping, buku, atau dokumen relevan untuk memperkuat tulisan. Yang kedelapan, observasi. Melakukan pengamatan langsung di lapangan untuk menggambarkan suasana secara nyata, terutama pada media cetak, radio, dan TV. Yang kesembilan, rancangan foto dan grafis. Merencanakan elemen visual seperti foto, suara, dan grafis agar sinkron dengan tulisan dan narasi. Yang kesepuluh, deadline. Menentukan batas waktu pengerjaan agar semua pihak bisa mengikuti alur kerja dan menjaga ketepatan waktu publikasi.